Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Balik lagi bersama dengan Pak Zulfikar. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Yuk langsung saja. Kali ini kita awali dengan perjalanan Sasa dan Sisi, di mana Sasa dan Sisi sama-sama ingin pergi dari Balai Kota Depok menuju SDIT Al-Haraki. Yuk kita lihat datanya. Nah, jarak Balai Kota Depok dengan SDIT Al-Haraki itu sejauh 20/4 km atau 5 km. Kemudian, perjalanan yang sudah ditempuh oleh Sasa dan Sisi masing-masing. Untuk Sasa 7/4 km dan untuk Sisi 5/2 km. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki sisa perjalanan paling jauh? Dan berapakah jaraknya? Yuk langsung saja. Diketahui, jarak Balai Kota Depok menuju SDIT Al-Haraki sebagaimana informasi dari tabel sebelumnya, yaitu 20/4 km. Kemudian, masing-masing perjalanan yang sudah ditempuh oleh Sasa dan Sisi. Untuk Sasa sejauh 7/4 km, untuk Sisi 5/2 km. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki sisa perjalanan paling jauh dan berapakah jaraknya? Oke, untuk itu kita harus mencari tahu masing-masing sisa perjalanan dari Sasa dan Sisi. Menggunakan konsep apa teman-teman? Jika kita mendengar atau membaca kata sisa, biasanya kita akan menggunakan konsep pengurangan. Untuk kali ini kita menggunakan pengurangan pecahan. Oke, kita cari dulu sisa perjalanan oleh Sasa. Sisa perjalanan Sasa. Nah, caranya adalah untuk mengetahui sisa perjalanan Sasa, kita kurangkan jarak Balai Kota Depok menuju SDIT Al-Haraki dengan perjalanan yang sudah ditempuh oleh Sasa ataupun Sisi. Sehingga jarak Balai Kota Depok dengan SDIT Al-Haraki itu 20/4 km dikurangkan dengan perjalanan yang sudah ditempuh oleh Sasa, yaitu 7/4 km. Nah, kita flashback dahulu konsep penjumlahan pecahan, di mana kita diminta untuk melihat penyebutnya dahulu ya. Jika sama, maka pembilangnya langsung bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Namun jika berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya agar penyebutnya sama. Nah, di sini ternyata penyebutnya sama, yaitu 4, sehingga pembilangnya sudah bisa kita langsung kurangkan. Menjadi 20 dikurang 7, hasilnya adalah 13/4 km. Nah, sekarang sisa perjalanan Sisi. Dengan cara yang sama, kita kurangkan antara jarak Balai Kota Depok dengan SDIT Al-Haraki, yaitu 20/4 km dengan perjalanan yang sudah ditempuh oleh Sisi sejauh 5/2 km. Nah, apakah penyebutnya sudah sama? Ternyata belum ya teman-teman ya. Jika belum, maka kita samakan dengan KPK. Oke, kita cari kelipatan antara 4 dan 2. Kita cari KPK-nya dulu ya teman-teman. Antara 4 dan 2. Kelipatan 4 yaitu 4. Kemudian ditambah 4 lagi 8, ditambah 4 lagi 12, dan seterusnya. Kelipatan 2 yaitu 2, ditambah 2 lagi 4, ditambah 2 lagi 6, dan seterusnya. Apakah sudah ada angka yang sama? Ternyata ada ya teman-teman ya, yaitu 4. Sehingga penyebutnya bisa kita ubah menjadi 4. Nah, langkah berikutnya kita cari pembilangnya ya teman-teman ya. Kita cari pembilang yang di sebelah kiri dengan cara 4 dibagi 4, yaitu 1. Hasilnya dikali ke atas, 1 dikali 20 tetap 20. Selanjutnya pembilangan sebelah kanan
4 dibagi 2, yaitu 2 dikali ke atas. 2 dikali 2, 2 dikali 5, maaf, yaitu 10. Sehingga penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan deh pembilangnya. 20 dikurang 10, yaitu 10 per 4 km. Di sini dapat kita ketahui, karena penyebutnya sudah sama, 13 per 4, yang ini 10 per 4, penyebutnya sudah sama, maka kita dapat ketahui siapakah yang memiliki sisa perjalanan paling jauh. Sisa perjalanan paling jauh yaitu Sasa. Sebesar berapa teman-teman? 13 per 4 km. Insya Allah mudah ya teman-teman ya. Di sini kita mengetahui bahwa sisa perjalanan paling jauh yaitu Sasa sebesar 13 per 4 km. Nah, yuk kita lengkapi tabelnya. Nah, tadi sisa perjalanan Sasa berapa teman-teman? 13 per 4 km untuk sisi 10 per 4 km. Mudah kan ya teman-teman ya? Sekarang kita akan latihan soal. Yuk, langsung saja. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Setelah tadi kita belajar konsep pengurangan pecahan, yuk kita latihan soal. Lanjut. Soal pertama, botol A berisi 3 per 4 liter susu. Ali menuangkan 1/6 liter dari susu tersebut ke dalam botol B. Berapakah liter susu yang tersisa di botol A? Oke ya teman-teman ya. Karena di sini ada kata sisa, biasanya dia akan mencari pengurangannya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini botol A kita jawab ya teman-teman. Jawab. Botol A itu berisikan 3 per 4 liter susu, kemudian dituangkan oleh Ali 1/6 liter. Oke, kalau dituangkan berarti berkurang ya. Susu yang ada di dalam botol A berarti dikurang 1/6 liter. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Ternyata penyebutnya berbeda ya teman-teman ya. Berarti kita cari dulu KPK-nya. Cari KPK. Antara 4 dan 6. Kelipatan 4 itu 4 ditambah 4 8 ditambah 4 12. Dan seterusnya. Kelipatan 6 6 ditambah 6 12 ditambah 6 lagi 18 dan seterusnya. Sudah ada yang sama ya teman-teman ya, yaitu 12. Sehingga penyebutnya sudah bisa kita ganti dengan KPK-nya, yaitu 12. Yuk, untuk dapat pembilang sebelah kiri dengan cara yang sama, 12 dibagi 4, hasilnya 3. 3 dikali 3, hasilnya 9. Untuk pembilang yang di sebelah kanan, 12 dibagi 6, hasilnya 2. 2 dikali yang atas, 2 dikali 1, hasilnya 2. Maka, karena sudah sama penyebutnya, pembilangnya sudah bisa kita kurangkan. 9 dikurang 2, 7. Berarti jawabannya 7 per 12 liter. Gampang kan? Lanjut. Soal kedua. Nah, di sini ada gambar ya, gambar air mineral ya. Nah, untuk botol A, isinya itu ada berapa teman-teman? Ada 9 per 6 liter nih teman-teman. Nah, untuk yang B, yang lebih kecil, isinya 2 per 4 liter. Nah, pertanyaannya, berapa literkah perbedaan volume air pada kedua botol tersebut? Berarti, pertanyaannya meminta kita untuk mencari perbedaannya atau selisihnya ya teman-teman ya. Sehingga caranya adalah jawab. Kita kurangkan ya antara yang besar dengan yang kecil. Berarti 9 per 6 liter dikurang 2 per 4 liter. Oke. Nah, di sini kita cek apakah penyebutnya sudah sama.
Ternyata belum ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita cari dulu. Cari dengan KPK, yaitu kelipatan 6 dan 4. Kelipatan 6 itu apa saja? 6 ditambah 6 lagi 12 ditambah 6 lagi 18. Kemudian kelipatan 4, 4 ditambah 4 lagi 8 ditambah 4 lagi 12. Nah, sudah ada yang sama ya teman-teman ya, yaitu 12. Sehingga KPK-nya sudah bisa kita cari dan penyebutnya sudah bisa kita ganti dengan angka 12. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Yuk, kita cari pembilang sebelah kiri. 12 dibagi 6, 2. Hasilnya dikali yang atas. 2 dikali 9, 18. Nah, sekarang untuk pembilang sebelah kanan. 12 dibagi 4, hasilnya 3. 3 dikali yang atas, 3 dikali 2, 6. Nah, lanjut kita kurangkan karena penyebutnya sudah sama. 18 dikurang 6 hasilnya berapa teman-teman? 12. Berarti jawabannya 12 per 12 liter. Atau bisa kita sederhanakan dengan 12 dibagi 12 berapa? Yaitu 1 liter. Mudah kan? Lanjut ke soal yang terakhir. Soal ketiga. Nah, Sasa memiliki 2 meter kain untuk dijahit menjadi sebuah baju. Ternyata panjang kain yang dibutuhkan untuk dibuat menjadi sebuah baju hanya 3/4 meter kain saja. Berapakah panjang sisa kain yang dimiliki oleh Sasa? Yuk kita jawab dengan cara yang sama. Pertama itu Sasa memiliki 2 meter kain dikurangkan dengan 3/4 meter. Berapakah jawabannya? Nah, di sini kita harus mengubah terlebih dahulu angka 2 ini menjadi sebuah pecahan. Nah, di mana 2 ini sama aja seperti 2/1 meter dikurang 3/4 meter. Nah, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini 1, di sini 4. Sudah sama atau belum? Ternyata belum ya teman-teman ya. Dengan cara yang sama kita cari kelipatannya yang sama, yaitu KPK antara angka 1 dan 4. Kelipatan 1 itu ada 1 ditambah 1 lagi 2 ditambah 1 lagi 3 ditambah 1 lagi 4. Kelipatan 4 itu 4 ditambah 4 8 dan seterusnya. Sudah ada angka yang sama? Sudah ya teman-teman ya, yaitu 4. Sehingga penyebutnya sudah bisa kita ganti dengan angka 4. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Lanjut mencari pembilang sebelah kiri. 4 dibagi 1 hasilnya 4 dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Pembilang sebelah kanan. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali atas 1 dikali 3 tetap 3. Maka jawabannya adalah karena penyebutnya sudah sama, 8 dikurang 3, 5/4 meter sisanya. Bagaimana teman-teman? Mudah ya insya Allah. Silakan diulangi lagi videonya agar teman-teman semakin paham. Sebelum Pak Zulfikar tutup, ada sebuah hadis dari Nabi SAW tentang bagaimana untuk kita semangat menuntut ilmu karena akan berujung kepada surganya Allah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Oleh karena itu, yuk terus semangat dalam menuntut ilmu agar Allah berikan balasan surga untuk kita semuanya. Sekian video dari Pak Zulfikar tentang pengurangan pecahan. Jangan lupa diulang-ulangi terus ya videonya supaya lebih paham lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.